Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kama sakha kama dayatha kama yoni kama bandhu kama pati sarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tatsa dayatu bawisami ewang ahemhi abinhang pacawe kitabanti. Sangha yang sangat saya muliakan, atas silani para pandita, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Demikian juga umat Buddha, tamu-tamu kita malam hari ini dari kedutaan Thailand, kedutaan Sri Lanka, dan yang lain-lain. Pada tahun ini, daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok tidak ingin ketinggalan untuk mempersembahkan sanggadana di bulan Katina. Dan di beberapa daerah, perayaan Katina ini disambut dengan hujan. Sering disebutkan bahwa hujan yang turun laksana kebajikan yang dilakukan oleh ibu, bapak, dan saudara-saudara semuanya. Membuat sejuk, membahagiakan ibu, bapak, dan saudara. Saya akan memulai uraian Dhamma pada malam hari ini dengan cerita yang sangat berguna. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik. 50 tahun yang lalu kira-kira, pada waktu saya masih mahasiswa di Jogja, saya sering membantu menjadi kapia Bante Subhato. Nama dahulu adalah Mokhtar Rasid yang sudah meninggal dunia.
Saya membantu mengetik terjemahan-terjemahan sutta. 50 tahun yang lalu belum ada komputer. Dan membantu segala hal sebagai kapia yang bisa saya lakukan. Pada suatu hari datanglah bertemu dengan Bante Subhato itu, seorang sosiolog dari Eropa. Nama beliau adalah Pak Niels Mulder. Pak Mulder fasih bahasa Indonesia. Tinggal di Asia cukup lama melakukan riset. Antara lain Pak Mulders ini melakukan riset di salah satu negara yang penduduknya lebih dari 90% beragama Buddha. Tetangga negara kita, anggota ASEAN, negaranya Bante Sombat. Pak Mulders yang sosiolog ini melakukan riset yang sangat menarik. Pak Mulders meriset masyarakat yang 90% lebih beragama Buddha itu. Apa yang diriset, apa yang diselidiki, diteliti. Ia meriset apakah mayoritas masyarakat yang beragama Buddha itu benar-benar mengerti ajaran Buddha Gautama, Buddhism, Buddha Dhamma, ataukah sekadar cukup berupacara, datang ke wihara, membaca parita, kalau mampu bertemu dengan para biku, meminta percikan air. Apakah hanya itu? Ataukah mereka juga mengerti Dhamma, ajaran agama Buddha? Saya ikut hadir pada waktu Pak Mulders berbicara dengan Bante Subhato. Saya ikut mendengar, karena pembicaraan itu sangat menarik. Seorang ilmuwan dari Eropa yang membuat riset di negara yang mayoritas umat Buddha. Saya mendengar dengan seksama, dan pembicaraan itu masih saya ingat sampai sekarang, 50 tahun yang lalu. Cukup panjang pembicaraan itu, tetapi saya ingin menyampaikan atau menjelaskan kesimpulannya saja. Biasanya ibu, bapak, dan saudara hanya ingin mendengar kesimpulannya apa, Bante. Ibu, bapak, dan saudara, sangat menarik sekali lagi. Pak Mulders mengatakan, memang Bante, demikian dia berbicara kepada Bante Subhato. Saya bertemu dengan bermacam-macam lapisan masyarakat di negara itu. Dari yang terpelajar, para pedagang, mereka yang
menjajakan dagangannya sebagai vendor. Saya masuk ke desa-desa, ke pelosok desa, berbicara dengan penduduk-penduduk desa. Apa yang saya dapatkan, apa yang bisa saya simpulkan? Memang Bante, tidak semua mengerti ajaran agama Buddha sampai mendalam. Tidak semua. Yang mengerti hanya sebagian. Tetapi Bante, semua umat Buddha yang saya jumpai, yang saya tanya, sangat percaya, sangat yakin tentang hukum karma. Simak kalimat ini Ibu Bapak dan Saudara. Pak Mulders tidak mengatakan banyak orang, hampir semua orang yang saya jumpai takut akan hukum karma. Tidak. Beliau tidak menggunakan kalimat takut hukum karma. Tidak, saudara. Beliau menggunakan kalimat sangat meyakini hukum karma. Kalimat ini sangat tepat. Saya tidak lupa meskipun itu diucapkan 50 tahun lebih yang lalu pada waktu saya masih mahasiswa di Jogja. Apakah ibu, bapak, dan saudara takut akan hukum karma? Takut? Tidak. Sering masyarakat kita dan juga umat Buddha salah paham tentang istilah karma. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba terkena musibah, usahanya tiba-tiba hancur, atau mungkin rumahnya terbakar, yang lain memberikan komentar, nah itu kena karma dia. Kena karma. Padahal karma itu artinya perbuatan. Kalau seseorang tiba-tiba maju, kedudukannya naik, usahanya meningkat, mengapa tidak dikatakan, nah kena karma dia? Mengapa tidak dikatakan demikian? Karena kemajuan itu juga akibat dari perbuatan, akibat dari karma. Karma baik sudah tentu. Oleh karena itu, jangan takut terhadap hukum karma. Mengapa takut terhadap hukum karma? Karena kalau Anda melakukan hal-hal yang baik, karma-karma baik, Anda akan maju. Tetapi kalau Anda melakukan kejahatan, Anda akan menderita. Perbuatan jahat mengakibatkan penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, apakah manfaat meyakini hukum karma? Dalam bahasa Pali disebut saddha terhadap hukum karma. Dalam bahasa Inggris, saddha diterjemahkan faith. Umat Buddha di Indonesia cenderung senang menerjemahkan dengan keyakinan. Saudara-saudara kita umat beragama lain menggunakan kalimat iman.
Apakah manfaat meyakini, mengimani hukum karma, Ibu, Bapak, dan Saudara? Yang pertama, meyakini hukum karma membuat seseorang bertanggung jawab. Karena apapun yang kita alami, yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semua itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Tidak mungkin kalau bukan akibat perbuatan kita akan datang pada kita. Karena kita membuat perilaku, membuat perbuatan yang baik ataupun yang buruk, maka akibatnya akan datang pada kita. Hukum karma tidak pernah keliru. Meyakini hukum karma membuat kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau Anda menanam jagung, tidak mungkin akan panen kedelai. Kalau Anda menanam jagung, akan memetik jagung. Kalau bukan Anda yang bertanggung jawab atas diri Anda, siapa, Ibu, Bapak, dan Saudara yang Saudara mintai untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda? Anda minta kepada orang lain supaya orang lain bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Apakah mungkin, Saudara? Tidak mungkin. Manfaat yang kedua, meyakini hukum karma akan membuat seseorang takut melakukan kejahatan. Nah, yang ditakuti itu adalah melakukan perbuatan jahat, bukan takut hukum karma. Mengapa takut hukum karma? Kalau Anda tidak berbuat jahat, karena akibat dari kejahatan, kalau Anda tidak melakukan, tidak mungkin akan datang pada Anda. Janganlah berbuat jahat, janganlah berbuat buruk, karena kejahatan atau keburukan itu membuat penderitaan. Kalau Anda menderita, siapa yang membuat penderitaan itu? Anda sendiri, bukan orang lain. Manfaat yang ketiga, kalau Anda meyakini, mengimani hukum karma, maka Anda akan senang, terdorong melakukan perbuatan yang baik. Jangan meremehkan kebaikan, Ibu, Bapak, dan Saudara, meskipun kecil. Meskipun memberikan makan kepada burung, kepada ikan, anjing, kucing, itu pun kebaikan, bukan perbuatan yang sia-sia. Laksana air yang menetes setetes demi setetes air jernih, lama-lama satu periuk, satu gentong yang besar penuh dengan air yang jernih. Demikian juga kalau kita rajin, kalau kita selalu melakukan kebaikan meskipun kecil, kita memenuhi tetesan-tetesan kebajikan ke dalam pikiran kita.
ke dalam batin kita, gentong pikiran ini akan penuh dengan air kebajikan. Tapi kalau Anda memenuhi batin Anda, pikiran Anda dengan tetesan-tetesan air kejahatan yang keruh, maka pikiran Anda akan penuh dengan kejahatan. Orang yang pikirannya penuh dengan kejahatan akan mudah berbuat jahat. Jadi mengapa takut hukum karma? Yang ditakuti adalah melakukan karma yang buruk, karena akibat karma yang buruk itu penderitaan. Tetapi bahagia melakukan kebajikan, karena manfaat dari perbuatan baik adalah kebahagiaan. Saya sekarang ini juga membuat karma, saudara. Saya sekarang ini juga membuat karma. Oh, Bante membuat karma, ya. Sekarang saya sedang membuat karma baik. Membagi-bagi pengetahuan Dhamma kepada ibu bapak dan saudara. Saya sekarang sedang membuat karma baik. Dan manfaatnya tentu baik bagi saya dan bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Apalagi kalau saudara melakukan kebajikan yang lebih besar, seperti terjemahan di Kanda Sutta yang sangat jelas. Melakukan kebajikan kepada orang tua. Kalau sudah meninggal, melakukan patidana untuk orang tua yang sudah meninggal. Kepada saudara-saudara tua. Kepada guru-guru kita. Kepada para biku, kepada wihara, kepada sangga. Dalam bulan Katina ini saudara mempersembahkan dana. Harus dipersembahkan dengan pikiran, aku berdana kepada sangga. Di bulan Katina, sangga dipersembahkan, dana dipersembahkan kepada sangga, bukan kepada pribadi-pribadi para biku. Dimanapun saudara akan menyerahkan dana, di sini atau di luar, sama saja. Bahkan di wihara-wihara lain, utamanya di bawah asuhan Sangga Theravada Indonesia, dana yang dipersembahkan kepada sangga itu akan diatur sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sangga. Sekali lagi, persembahkan dana itu kepada sangga. Baik para biku sejak zaman Sang Buddha, para arahat sejak zaman Sang Buddha, para biku yang sekarang hadir maupun yang tidak hadir, para biku yang akan datang kemudian, kepada semuanya itu saya mempersembahkan dana di bulan Katina. Dan saudara tidak usah malu. Aku hanya berdana kok sedikit ya. Teman-temanku kanan kiriku kok lebih banyak. Jangan membandingkan. Membandingkan adalah satu sebab penderitaan. Guru Agung kita pernah mengatakan, andai kata engkau mempunyai 1 sendok nasi, hanya 1 sendok. Kalau ada yang lain yang bisa menerima bagian dari saudara, mungkin binatang, mungkin ikan, mungkin burung, sisihkan sedikit untuk dibagi.
bukan dimakan sendiri. Apabila seseorang mengerti manfaat berdana, jangan malu melakukan kebaikan, meskipun sedikit. Ibu, bapak, dan saudara, tetapi yang harus diingat, berbuat baik itu tidak hanya berdana tok. Ada kebajikan yang lain yang tidak boleh dilupakan. Menjaga diri, menjaga hawa nafsu, menaati sila, berperilaku yang baik dan bermeditasi. Itu adalah kebajikan-kebajikan yang lebih tinggi dari hanya berdana, meskipun berdana adalah sangat perlu. Jangan kalau saudara sudah berdana merasa aku sudah cukup berbuat baik. Belum, saudara. Saudara harus menjaga perilaku saudara, menjaga sila, dan melatih meditasi semampu saudara. Barulah kebajikan itu menjadi lengkap. Dana yang dikumpulkan di bulan Katina ini akan diatur oleh sangga. Tidak dibagi untuk para biku yang hadir, tidak, saudara. Untuk apa, Bante? Untuk transportasi para biku, mengajarkan, memberikan pendidikan dhamma ke daerah-daerah. Untuk para biku yang sakit perlu dirawat. Untuk pendidikan para biku. Untuk membantu wihara di daerah-daerah yang rusak, yang tidak bisa memperbaiki sendiri. Bukannya membantu wihara di daerah-daerah yang rusak. Dari dana yang saudara persembahkan ini. Jadi kalau saudara malam hari ini berdana untuk sangga, saudara membantu pembinaan dhamma, membantu perawatan kesehatan untuk para biku, membantu transportasi, membantu pendidikan, dan membantu renovasi wihara-wihara di seluruh Indonesia, utamanya di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia. Tiap tahun Sangga Theravada Indonesia mengeluarkan miliaran, saudara, dari dana yang saudara persembahkan, antara lain dana Katina. Wihara-wihara mana saja yang menerima, saudara bisa melihat di Medcom, media komunikasi Sangga Theravada Indonesia. Semua orang bisa melihat dan membaca. Bukan program yang tertutup. Dana miliaran yang disalurkan setiap tahun oleh Sangga Theravada Indonesia untuk membantu renovasi wihara-wihara di seluruh Indonesia, itu dana yang dikumpulkan dari persembahan ibu, bapak, dan saudara. Dan kami menggunakan dengan sangat hati-hati. Saya pernah menjelaskan ini tahun-tahun yang lalu. Tetapi saya perlu mengulangi kembali, utamanya bagi umat Buddha yang baru datang, yang belum pernah mendengar, dan ada pertanyaan di dalam pikirannya. Untuk apa dana-dana yang dipersembahkan kepada sangga itu? Untuk kepentingan itulah saya perlu menjelaskan.
Manfaat yang keempat dari meyakini hukum karma adalah mengurangi dendam. Kebencian yang tidak mudah hilang. Dendam yang disimpan di dalam hati, yang membuat saudara akan menderita dalam waktu yang sangat lama. Mengapa saudara menyimpan dendam? Saya sudah berhati-hati, Bante, saya tidak melakukan kejahatan. Bahkan suka menolong, suka memberi termasuk orang itu, tetapi dia mengkhianati saya. Dia menjegal saya. Dia mengambil keuntungan saya. Dia menipu saya. Dia memfitnah saya. Saya ini korban, Bante, korban. Pada waktu saya menguraikan ini, di satu daerah di Jawa Tengah ada seorang ibu yang duduk di depan. Ibu itu berbisik kepada temannya, itu seperti saya itu. Yang diomongkan Bante itu seperti saya. Saya ini jadi korban. Ditipu, dijegal, difitnah, dijelek-jelekan. Benar itu yang dikatakan Bante itu. Seperti saya ini. Lalu saya teruskan. Sebenarnya fitnah yang datang, Anda dicuri, difitnah, dijegal, dijelek-jelekan, itu adalah akibat perbuatan Anda sendiri yang datang. Itu akibat perbuatan Anda sendiri. Ibu ini langsung diam. Tidak berkomentar lagi. Kalau Anda merasa menjadi korban seolah-olah Anda yang benar, itu salah. Saya yang benar. Saya ini jadi korban, Bante. Dizolimi. Diperlakukan tidak adil saya. Iya, benar. Tetapi itu datang karena akibat perbuatan Anda sendiri. Kalau bukan akibat perbuatan Anda yang buruk, bukan akibat karma Anda sendiri yang buruk, tidak mungkin semua itu datang pada Anda. Hukum karma tidak pernah salah. Mengapa harus dendam? Mereka yang menjegal, yang memfitnah, yang mendolimi itu dimaafkan. Dan tidak usah dendam. Iya, Bante, memaafkan itu kan tidak bisa memperbaiki mereka, tidak bisa memperbaiki dia. Benar. Tetapi memaafkan itu membebaskan diri Anda dari penjara dendam. Apakah Anda ingin dipenjara oleh dendam seumur hidup? Tetapi Bante, bagaimana kalau sebaliknya? Kami dibantu, kami mendapatkan rezeki, usaha kami maju, pangkat kami cepat naik. Ya, itu juga akibat karma. Karma baik. Tetapi nanti dulu, karma baik itu tidak mungkin jatuh dari langit.
ada kondisi, ada faktor, ada orang-orang yang membantu Anda untuk maju. Kalau Anda mendapatkan hadiah yang besar, ada orang yang memberikan pada Anda. Kalau usaha Anda maju, banyak orang yang mendukung Anda. Karma itu tidak jatuh gedebluk dari langit. Tidak. Oleh karena itu kepada orang-orang itu berterima kasihlah dan membalas budi. Kepada orang-orang yang Anda pikir menjahati Anda, padahal itu akibat karma Anda sendiri yang berbuah. Memaafkan dan tidak dendam. Kepada orang-orang yang banyak membantu mendukung Anda, berterima kasihlah dan membalas budi. Itu manfaat meyakini hukum karma yang keempat. Yang kelima, banyak sekali manfaat meyakini hukum karma, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tetapi malam hari ini saya menguraikan 5 saja. Yang lain menunggu Katina tahun depan. Apakah manfaat yang kelima? Mereduksi ego, ahangkara, mereduksi keakuan. Aku benar, Bante, aku benar. Aku ini disisihkan, dikucilkan, aku ini korban, aku ini benar sesungguhnya. Diperlakukan tidak adil, akunya naik terus. Semuanya itu akibat karma Anda yang berbuah. Kalau bukan akibat karma Anda, tidak mungkin penderitaan itu datang pada Anda. Akunya lalu turun. Meskipun belum habis. Demikian juga kalau Anda maju, cepat maju, berkembang, maju. Ini hoki besar ini. Aku sudah menyalip yang lain, mengalahkan yang lain, meskipun tidak diucapkan. Iya. Itu juga akibat karma Anda, tetapi akibat karma baik itu datang juga ada saluran. Orang-orang lain membantu Anda. Kalau tidak ada orang-orang itu, bagaimana Anda bisa maju sendirian? Keakuan itu lalu turun. Manfaat meyakini hukum karma adalah menurunkan keakuan, menurunkan ego yang sangat berbahaya bagi kehidupan ini. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, pegang hukum karma, tidak usah takut. Apa yang ditakuti dari hukum karma kalau Anda tidak berbuat yang buruk? Yang Anda takuti itu kalau Anda berbuat buruk. Bagaimana Bante mengatasi keburukan? Berbuatlah baik. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda berbuat baik, Anda bisa mengatasi keburukan-keburukan yang sudah Anda pernah lakukan dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang lampau. Dengan berdana, menjaga sila, dan bermeditasi. Seperti cerita di depan, mungkin saudara tidak mengerti dhamma yang dalam-dalam. Paticca Samuppada, analisis pikiran, tidak mengerti, tidak apa.
tetapi peganglah hukum karma. Kejahatan mesti berhenti dan banyak berbuat baik. Perhatikan ini, Sang Buddha pernah menjelaskan, kalau ada orang yang pintar tetapi tidak banyak berbuat baik. Pintar. Orang yang pintar dan tidak banyak berbuat baik ini tidak dipuji oleh masyarakat. Ini hukum alam. Tetapi kalau ada orang yang banyak berbuat baik, senang melakukan kebajikan, meskipun tidak pintar, masyarakat memuji dia. Tetapi kalau pintar tok, masyarakat tidak memuji. Kalau dia baik, banyak berbuat baik, meskipun kurang pintar, masyarakat memuji dia. Kalau dia baik dan pintar, bagaimana Bante? Guru Agung kita mengatakan dia dipuji 2 kali lipat. 2 hal ya, pintar dan baik. Kalau hanya pintar, tidak dipuji. Kalau hanya baik, dipuji. 2 hal. Kalau yang satu ini hanya pintar saja, enggak dipuji. Tapi kalau yang satu ini baik, dipuji. Kalau baik dan pintar, dipuji 2 kali lipat. Pinternya ikut dipuji karena bonceng kebaikan. Kalau pinter saja enggak dipuji. Bahasa anak muda, pinter tok enggak ngefek, enggak dipuji. Tukang debat nanti. Tapi kalau baik saja meskipun agak bodoh, dipuji. Kalau baik dan pintar, dipuji 2 kali lipat. Selamat berbuat baik Ibu Bapak dan Saudara. Syukur baik dan pintar. Guru Agung kita memberikan perenungan Kammasaka. Hukum karma itulah milik kita. Kamadayadu, hukum karma itu warisan untuk kita. Kita ini ahli waris hukum karma dan kita ini juga pewaris hukum karma, dua-duanya. Maaf, ahli waris karma dan pewaris karma, dua-duanya. Kama yoni dilahirkan oleh karma kita sendiri, kama bandhu. Berhubungan dengan karma kita sendiri. Kama pati sarano. Bergantung pada karma kita sendiri, bukan bergantung pada yang lain. Yang kamang karisami kalianang wa papakang wa. Apapun perbuatan yang kita lakukan baik atau buruk, tasak dayadu bawisami, itulah yang akan aku miliki. Dan beliau Guru Agung kita menganjurkan kita, ewang ahem hi abinhang pacawe kitab hanti. Ini harus sering direnungkan bahwa kita adalah pewaris, kita adalah ahli waris dari perbuatan kita sendiri. Pemilik perbuatan kita sendiri, dilahirkan, bersaudara dan bergantung atas perbuatan kita sendiri. Yang baik ataupun yang buruk. Hukum karma tidak pernah keliru. Selamat berdana di bulan Katina. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.
Sadu, sadu, sadu.